Nothing tops that lah bisa dibilang ya. Oke. Cuma kalau mini kerikil kayak itu pasti ada lah, namanya Sarah juga roller coaster ride kan ya. Naik turunnya banyak banget sih. Cuma kayak itu the toughest one lah karena pertama kali jadi entrepreneur, terus baru setahunan harus let go orang segitu banyaknya, ya kan. Terus juga nggak tahu nih mau dibawa kemana dan apakah berhasil. Ya, jadi kayak kita lihat ke belakang sih banyak banget eksperimen ya pas zaman-zaman I think 2019 2020 ya gitu kan. Cuma sekarang lebih pragmatis aja sih ya. Dengan melihat kondisi Tech Winter lah berapa tahun ke belakang gitu kan. As a leader tuh perlu punya prinsip lah ibaratnya kan ya. Harus punya North Star-nya ke arah mana gitu. Dan making sure mau itu pasangan lo atau di sini anak buah lo ya kita menuju ke hal yang sama gitu kan. Dan untuk menuju ke sana mungkin kadang-kadang perlu nggak bisa cara beda-beda karena tiap orang di sini punya ibarat gue bilang currency berbeda-beda ya. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di sebelah saya masih ada sosok yang sangat akrab sama ranah AI ya, khususnya di Indonesia. Kalau kalian udah nonton episode sebelumnya mungkin sudah cukup mengenal, alias masih ada Irzan Raditya. Tapi kali ini kita nggak lagi ngomongin soal AI terlalu dalam, justru pengen ngomongin soal sisi lain seorang Irzan yang berada di sebuah industri teknologi. Siap. Nah, jadi seorang leader berarti udah tahun ke-10 juga ya sekarang. Gitu kan. Itu ada dalam mimpi atau bayangan seorang Irzan Raditya nggak sih? Soalnya kalau yang gue tahu dan mungkin Gizmo Friends yang lagi-lagi suka musik ya, mungkin pernah lihat Irzan perform di sebuah festival ya dulu ya kayaknya ya. Iya. Gitu kan, dunia yang ya mungkin akan berbeda sama Irzan hari ini gitu. Tapi lu ngeliatnya gimana? Ya bisa survive sampai hari ini alhamdulillah. Itu patut syukurin dulu ya. Oke. Kalau ngomong dari mimpi atau visi gue ya I think semua on track juga karena dari dulu tuh dari zaman gue ngeband lah atau misalkan pernah buat multiple projects, gue pengen bisa hidup dari quote-unquote karya gue sendiri. Dan creating a startup di sini yang dibantu juga tim yang keren itu juga menjadi karya sendiri buat gue dan senang bisa ngasih impact lebih lah buat orang di luar sana. Nah, apakah 10 tahun ini satu yang gue expect, gue nggak nyangka juga sih ya. Tapi kalau ngomongin sekarang kan gini ya, kalau udah berarti kan rentang karir profesional itu kalau udah apalagi udah lewat dari 5 tahun gitu kan, kalau opsinya dalam pikiran gue adalah lu berada di tempat yang besar atau lu membuat sesuatu yang besar itu sendiri gitu kan. Lu lebih memilih dulu emang udah membayangkan tadi seperti yang lu bilang hidup dari karya gitu, atau sempat tadi juga kepikiran kayaknya kerja dulu di korporat besar gitu. Dan dapat posisi tinggi di sana. Dan actually sebenarnya dari zaman gue kuliah tuh gue udah mulai kayak punya project-projectan lah ya, yang pre-startup lah deh, yang ujung pada gagal semua juga gitu kan ya. Tapi gue sadar gitu kan, gue perlu banyak belajar gitu kan. Belajar nggak cuma urusan teknis, belajar buat urusan managing stakeholders, komunikasi, managing tim juga. Ibarat soft skill yang emang dalam workplace perlu dimiliki di sana. Dan makanya kenapa gue di sana habis lulus kuliah kerja dulu as a profesional. Sekalian ngumpulin modal juga ibaratnya kan ya. Walaupun bisa dibilang nggak gitu lama lah kalau kita ngomong dari sisi jangka waktu ya untuk punya professional career karena cuma 4 tahunan bisa dibilang. Ya. Jadi gue percaya sih kayak banyak manfaatnya sih dengan gue udah kerja dulu ya, ngebangun network, ngebangun soft skill juga, technical skill yang akhirnya jadi bekal juga sekarang. Apakah kalau misalkan professional career lebih lama akan lebih baik? Mungkin juga, siapa tahu gitu ya, kalau gue rasa sih. Mungkin sebuah insight juga ya buat Gizmo yang mau mencoba ini. Tapi ketika ngomongin seorang CEO, co-founder, leader gitu ya, kalau Gizmo Friends melihat episode sebelumnya, Irzan sempat cerita kalau sempat
melay-off hampir 100 orang ya, gitu ya. Itu tantangan terbesar seorang leader yang pernah lu jalani selama 10 tahun terakhir ini, atau ada lagi yang lebih gokil dari itu? Kalau paling gila sih itu ya. Itu nggak ada, nothing tops that lah bisa dibilang ya. Cuma kalau mini kerikil kayak itu pasti ada lah. Namanya Sarah juga roller coaster ride kan ya. Naik turunnya banyak banget sih. Cuma itu the toughest one lah. Karena pertama kali jadi entrepreneur, terus baru setahunan harus let go orang segitu banyaknya, ya kan. Terus juga nggak tahu nih mau dibawa kemana dan apakah berhasil. Ya, jadi kayak banyak tantangan lah pada saat itu ya. Co-founder yang tidak sevisi sempat ada? Ya kami di situ kan awal mulai berempat itu kan. Berempat terus jadi berempat cuma ganti orang. Habis itu sisa bertiga. Sekarang saya berdua. Artinya apa yang lu bisa lo petik dari pergantian itu? Artinya ya namanya kita sebagai individu kita dinamis hidupnya. Kita punya perubahan tujuan, kita juga punya pandangan yang berbeda secara overtime juga. Dan menurut gue sah-sah aja sih. Namanya orang kan kadang punya kepentingan lain, punya kebutuhan lain yang nggak terpenuhin gitu kan. Ya I think as a founder gue sebagai perlu adaptasi aja di sana sih. Nggak mudah, cuma ya di ini aja sih, just being tough aja sih. Dan gue bersyukur kayak ada co-founder Wahyu, dia juga is being my rock lah gitu ya. Karena itu gue nggak bayang juga kalau sendirian doang ya, terus terang sih. Nah, terus lo gimana nih? Kan kalau beberapa co-founder tuh bilang mungkin format yang ideal tuh kayak Ben and Jody di film kopi. Filosofi kopi. Lu sendiri melihatnya gimana sih si menjaga gas dan remnya gitu loh? Kan kalau di bisnis gitu ya, ada yang pengen ngegas, gue pengen explore ini itu gitu. Harus ada juga yang taruh dulu. Lo tahan dulu deh. Gitu. Itu lo memposisikannya gimana? Kalau gue tuh ngeliat gini sih. 70% itu kita fokus ke core business, cash cow lah di sana ya. 20% itu ekspansi. 10% eksperimen. Ini mulai dari simple dari budget lo aja. Dari budget kan akhirnya turun ke resources, baik itu dari sisi manpower, mungkin tools, aktivitas, termasuk juga waktu. Jadi ya kalau gue ngeliatnya gitu sih, ngambil di mana kita masih tetap di fokus di mana kita punya core business yang udah pasti jadi duit gitu ya. Tapi juga nggak ngelewatin kesempatan, ini ada hal baru, kita perlu explore. Ya gitu sih, cari jalan tengahnya ya bisa dibilang. Dan itu kontrolnya di tangan lu apa lu bagi ke co-founder? Kalau itu harus dari CEO sih harusnya. Yang disupport dengan CFO juga. Kan budget megang CFO lah ibaratnya. Or CEO, anyone yang megang finance lah di sana sih. Jadi memang lu udah membaginya seperti itu lah ya? Iya. Sejauh ini ada yang kebablasan nggak sih? Ini kayak atau malah kurang, yang 10% ternyata nggak sampai 10%, cuma 5% gitu. Mungkin malah kalau kita lihat ke belakang sih banyak banget eksperimen ya pas zaman-zaman I think 2019 2020 ya gitu kan. Cuma sekarang lebih pragmatis aja sih ya. Dengan melihat kondisi tech winter lah beberapa tahun ke belakang gitu kan. Everyone has to be profitable, dan alhamdulillah where we are today sekarang. Jadi I think that's ibaratnya quite healthy balance for now. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah prinsip apa sih yang selalu pegang dari dulu sampai sekarang gitu? Kalau ini ya udah, kalau yang ini sih nggak bisa diotak-atik lagi. Yang udah saklek-sakleknya gitu. I think buat gue di sini kayak a leader is only as good as their people ya di sini. Artinya apa? If you take care of the people right, they will build the product right, and it will take care of the profit. Jadi people, product, profit. Itu ya, itu deh. Itu tidak terbantahkan lagi. Fundamental sih menurut gue sih. Nah terus ketika ada kondisi tersulit, tadi lu udah mengiyakan lagi untuk kedua kalinya berarti ya, bahwa kondisi tersusahnya adalah ketika harus mulai orang dalam jumlah banyak gitu. Terus langkah apa yang lu ambil untuk akhirnya gue ambil keputusan ini dan melewati itu semua gimana sih? Iya, jadi pas sampai sana kan ibaratnya
dari sisi runway mungkin udah nggak banyak gitu kan. Pas di saat itu. Kedua, kita lihat revenue juga kecil lah, apalagi profit gitu kan, karena mainnya GMV banget zaman dulu tuh. Habis itu pasti kan kita perlu consult lah dengan para shareholders, investors gitu kan. Mau dibawa kemana? Cuma again ya, kami beruntung gara-gara buat TOC NLP Bahasa Indonesianya itu udah ready tuh akhirnya. Yang akhirnya gue ceritain di podcast sebelumnya, ada yang klien mau, kejadian gitu kan ya. So there we go. Jadi kita udah tahu nih kemana arahnya, udah ada ibaratnya boatnya nih, kapal sekocinya gitu kan ya. Tinggal nih kapal besar mau kemanain yang harus memang kita pikirin gitu kan. Langkah pertama pastinya ketika dari investor sudah blessing, ya berarti kan balik ke operasional. Berarti kan kayak yang sekarang gimana kita bisa merampingkan dan bisa survive. Berarti kan kita bilang tadi, balik ke prinsip gue people first. Gimana kita nyiapin dulu ini orang-orang, apakah pesangonnya kita ada gitu kan. Itu udah fundamental. Kedua, pasti orang ini butuh cari kerjaan kan. Kita kasih training, bikin CV, bikin LinkedIn profile. Bahkan kita connect dengan beberapa investor-investor kami nih, yang mereka bisa connectin dengan portfolio lain yang lagi hiring juga. Jadi emang tuh beberapa di hire sama portfolio lain. Dari sana. Dan barulah habis itu ya semua berjalan seiring waktu sih. Jadi ibaratnya kalau tadi diibaratkan sebagai kapal, lo melakukan terjun ke Sekoci, misalnya Sekocinya ada 10 nih ya. Sekoci-Sekoci ini dipakai untuk menampung orang dari kapal besar, dan akhirnya kapal besarnya ya sorry itu saya dibiarkan karam, atau lo memperbaiki kapal besar itu kalau diibaratkan sebagai sebuah kapal. Kalau dibilang perbaiki juga mungkin nggak fair juga lah gue bilang. Di sini akhirnya mencari solusi lah ya, gimana kapal ini bisa pulang ke tempat lain, walaupun mungkin dengan kondisi yang kurang gitu ideal. Mungkin gitu. Jadi kapalnya bukan tenggelam, tapi dia tetap berlabuh ke tempat yang lain. Harapannya gitu ya. Oke. Nah, prinsip gue gitu sih, Dip. Kayak prinsip gue tuh kayak ketika lo ngambil big risk, lo harus punya kayak di sini garantinya dulu. Kayak waktu dulu gue sebelum pas gue buka TS Bos, gue masih di Jerman. Gue bilang ke co-founder gue nggak bakal balik, gue masih kerja di sini sampai kita funding. Jadi cuma alhamdulillah habis itu 3 bulan jalan, dapat seed funding tuh, confirmation, multiple investor. Ya udah akhirnya gue balik habis sana. Take risk, but take calculated risk. Itu ya. Nah terus ini sih pengen tanya juga soal kalau ngomongin per-founderan ini gitu ya, lu sepakat nggak sih buat Gizmo Friends yang belum tahu, gue melihat Irzan adalah sosok yang dikelilingi sama keluarga yang cukup punya privilege teknologi. Jadi dulu itu masih ingat banget obrolan ketika lu bilang di zaman tahun 90 atau early 90 kayak gitu. Karena kalau 2000 kayak teknologi udah makin maju. Ketika handphone belum populer sama sekali, bokap lu itu udah bawa handphone yang itu apa? Telepon apa tuh? Satelit atau apa ya? Iya, yang masih tenteng lah ibarat baterai juga. Yang masih tenteng. Artinya kan itu kalau ngomongin ini ya, ngomongin soal positioning keluarga gitu kan. Artinya itu kan lu udah punya privilege gitu. Lu sempat ada di Jerman. Artinya secara ekonomi ya, meskipun di Jerman kuliah gratis ya, lo punya privilege untuk secara finansial tuh ada di sana, gitu kan. Dan belum lama ini ada pernyataan kalau baiknya, sebenarnya ini pernyataan yang dari dulu juga udah sering muncul gitu. Cuman jarang orang yang mengiyakan atau gue aja yang jarang melihat orang yang mengiyakan gitu. Founders itu baiknya memang sudah stabil secara ekonomi gitu, alias kalau dalam bahasa sekarang kan bahasa bayinya ya gitu. Kayak dulu lah baru lo jadi founder gitu. Lo sepakat gak sih? Enggak juga sih ya, karena kita lihat banyak yang akhirnya bikin startup-startup yang legendaris ya, kayak Amazaki, Bukalapak, terus William Tanuwijaya, Tokopedia gitu kan. Kita ngeliat sekarang, kita ngeliat kayak journey mereka gitu lah. Ya mereka juga dari nol di sana kan ya. Dan akhirnya di exit at the right time mungkin sana kan. Jadi tapi gue nggak bisa
sampingnya bahwa privilege matters buat gue pribadi. Oke. Karena gue bisa terekspos sama teknologi dari kecil tuh ya karena bokap juga di sana. Akhirnya menurut gue mungkin bisa punya visi agak jauh gitu kan. Menurut gue jadi akhir 2015 gue mikirin AI gitu kan. Jadi udah agak ngawang-ngawang juga tuh sebenarnya. Tapi itu privilege ya menurut gue. Oke. Nah, ketika lo berkeluarga itu udah berapa tahun berarti? Udah berapa ya nih? Hampir seumur sama... Iya, mau 9 tahun ya, betul. Nah, gimana lo membagi leader di company? Istri lo tidak berada di kata kan? Enggak. Nah, itu memang suatu hal yang lo rancang, udah biarkan aja gue yang jalani sendiri. Jangan, kan tidak semua orang sepakat dengan bisnis suami istri. Iya. Lo melihatnya gimana? Gue juga punya pandangan gitu sih. Jadi, tapi gue bersyukur di sini perlu cari pasangan yang emang bisa ngerti gitu kan. Kalau ini kerjaan suami itu kayak gini, ini founder kayak mungkin bisa seharian di luar lah, meeting segala macam gitu kan ya. Terus mungkin weekend masih kerja juga. Jadi having a partner yang understanding the challenges as a founder itu menurut gue sangat ngebantu di sana gitu. Dan istri gue nggak di sana, cuma karena dia background di hukum sama dia di marketing, jadi kadang gue bisa brainstorming juga sama dia gitu kan di sana ya, di luar sana. Tapi kalau ngomongin istri yang suportif, di beberapa kesempatan gue melihat betapa suportifnya istri seorang Irza. Thank you. Iya loh, dan support banget sama kerjanya. Dulu waktu kalau nggak salah dulu ada salah satu founders yang karena insiden apa gitu ya, kecelakaan atau apa ya gitu. Dan kita lagi meeting atau lagi podcast, lupa lah waktu itu. Dan istri lu sangat support banget lu gitu waktu itu. Pokoknya salah satu momennya yang membuktikan Irzan nggak cuma speak doang. Ya, support system penting sih. Support system begitu penting ya. Nah, terus lu gimana membaginya porsi, bahwa ini porsi gue buat kayak tadi lu bilang sampai weekend pun harus kerja gitu. Nah, porsi buat keluarganya lu mau gimana? Memposisikannya gimana? Perlu apa ya? There's no formula ya, itu lebih kayak pakai feeling aja sih. Jadi ini gue melihat bukan work life balance ya, tapi kayak integrating work and life gitu ya sih. Oke. Bahkan kayak sering juga misalkan gue ada bis trip gitu kan, udah istri gue ikut gitu kan. Ya mungkin ada kayak abis itu kita ambil 1-2 hari cuti gitu, liburan. Oke. Jadi kayak pinter-pinter cari momen yang dimana nggak kerjaan tapi tetap make sure your family is happy. Nah mungkin gue masih sekarang ya belum ada anak juga, jadi kayak mungkin ketika ada anak agak sedikit berbeda juga lah ya buat settingannya gitu kan. Tapi menurut lo gitu ya, memimpin perusahaan sama memimpin keluarga itu ada value yang sama nggak sih yang bisa diimplementasikan di tempat satu dan tempat lain? Wah, pertanyaan tricky juga ya. I think as a leader tuh perlu punya prinsip lah, ibaratnya kan ya. Harus punya North Star-nya ke arah mana gitu. Dan making sure mau itu pasangan lo atau di sini anak buah lo ya, kita menuju ke hal yang sama gitu kan. Dan untuk menuju ke sana mungkin kadang-kadang perlu nggak bisa cara beda-beda karena tiap orang di sini punya, ibarat gue bilang currency berbeda-beda ya. Ada yang sukanya comfort, ada yang sukanya challenge, ada yang sukanya growth, ada yang sukanya mungkin misalnya hal-hal lainnya. Jadi as a leader itu lo perlu jadi money changer machine ibaratnya. Ya. Baik itu ke pasangan ataupun ya ke keluarga ataupun ya di dalam kantor juga sih. Nah, terus kalau masih ngomongin keluarga ini, lu kan teknologi banget dan keluarganya juga terpapar teknologi. Gitu. Tapi pernah nggak lu menghadapi sebuah situasi ketika lu harus mengenalkan teknologi baru yang ke orang yang gap generation ya, lebih tua banget atau lebih muda banget gitu? Pernah nggak lu mengalami, aduh susah nih gitu? Apa ya? Belum kepikiran sih ya. Cuma kayak nyokap gue pun udah bisa pakai ChatGPT gitu ya. Jadi balik-balik sekarang ya mesti sabar aja onboardingnya ya buat ngajarnya. Jadi gue belum kebayang sih. Belum kebayang soal itu ya. Nah, kita mau ngomongin soal sisi lain dari Irzan, yaitu sisi kreatif alias sisi musik gitu. Karena belum lama kayaknya di IG story atau IG feed lo gitu ya, lo posting lo lagi composing lagi. Iya. Nah, sementara kalau kita tarik ke obrolan 10 tahun lalu, kayaknya lo udah, kayaknya enggak deh untuk bermusik-musik lagi gitu.
Tapi kalau nggak salah, istri Irzan juga salah satu sosok di balik ini ya, salah satu acara musik di Star, bener-bener Kamars yang sekarang udah nggak ada juga ya. Iya kan? Dibuka musik ya dulu ya. Betul. Nah, gimana? Lu keterkaitan Irzan sama ekosistem musik tuh segimana sih? Well, gue emang kalau lihat beberapa tahun ke belakang gitu, waktunya nggak ada. Ngejam ada sih sama teman-teman band gue sekarang juga. Di Kata ada, masih ada nggak sih? Si Rainy udah cabut. Oh iya, dicabut ya? Dia masih maju banget bandnya mana? Iya benar. Afat. Buat yang nggak tahu nanti dikasih ini deh, pop up Afat bandnya. Oke. Nah, Irzan dulu punya band apa namanya? Yang di Indonesia No Talent namanya. Di Jerman Not Called Jinx. Ya. Benar. Tapi di sini gue liat akhirnya kayak gara-gara AI kita bisa ngeband lagi. Serius loh? Gara-gara AI. Kenapa gitu kan? Karena gue ngeliatnya kayak pengen bikin lagu baru gitu kan. Oke. Dan kita nggak percaya buat kayak sepenuhnya rilis kayak lemparan ke AI nggak. Tapi kita punya banyak kayak data bank gitu kan. Lagu-lagu yang mungkin setengah jadi lah. Cuma snippet selama mungkin 10 tahun ke belakang. Dan itu lu dokumentasikan dengan baik. Dan bahkan nggak perlu baik juga, bahkan kayak dengan voice note doang gitu ya. Ada mungkin dari band member gue yang lain dia punya rekaman lumayan proper lah, pakai katakan kalau tahu apa sih, pakai Adobe audio gitu kan ya. Audition terus pakai Fruit Loops buat drumnya gitu kan ya. Ya udah akhirnya masih ada aset-asetnya. Ada ya. Dilempar ke AI gitu. Gue sama kayak Suno by the way. I think you know lah ya. Catatan ya. Favorite AI tools ya. Iya. Itu akhirnya kita bisa, wah gila, akhirnya lagu bisa jadi nih. Of course dengan some modification here and there ya. Tapi paling nggak kayak the block ibaratnya kayak writer's block ya kalau buat tulis musik ya. Itu bisa di-unblock di sana. Nah, sekarang akhirnya kemarin rekaman lagi ya. Hopefully we'll have something to release lah this year. Wis, ngeri banget. Tapi kalau soal permusikan lo lebih ke ini, kayaknya Irzan adalah sosok yang sangat bling banget sih. Iya. Bener nggak? Karena bling gue ngeband ya. Karena bling juga gue ya ngeband akhirnya temu istri ya buat segala macam. So udah nonton ya tapi ya live-nya akhirnya udah nonton. 3 kali. Wes. Sudah tidak nunggu ke Indonesia kayaknya. Kalau nonton harus nanti. Oke. Kenapa sih apa yang lo capture dari secara musikalitas kan banyak juga ya band yang kayak Blink gitu ya. Atau yang lebih tua ya banyak juga, yang lebih muda jelas tuh banyak juga. Apa akhirnya kenapa mengerucut ke satu band itu? Gue tuh awalnya kayak dari kecil emang suka musik yang fast pace lah ya, high tempo gitu lah ya. Nggak tahu dari kecil loh kayak gitu, udah suka tuh. Terus pas waktu itu kayak kelas 1 SMP itu kan terpapar video klipnya Blink The Rock Show. Gue bertiga doang gitu kan. Terus yang main bass sambil nyanyi, jarang tuh kan orang main bass. Kedua main bass juga nggak pakai jari, dia si Mark Hoppus main pakai pick kan di strum gitu kan. Pun ambil loncat-loncat, nggak kayak kulkas di atas stage gitu kan. Wah ini beda nih. Dan gue tuh suka kayak nggak tahu dari kecil tuh I always find myself I don't want to be another face in the crowd gitu ya. Kesannya kayak songong banget gitu loh ya. Tapi kayak gue selalu pengen jadi yang beda gitu. Akhirnya gue suka nih. Akhirnya gue ngulik sana ya udah akhirnya kayak keterusan. Yang gue suka dari Blink adalah 3 kayak youthful energy-nya sih. Kayak mereka udah 50-an gitu kan ya. Tapi masih energinya masih kayak terus muda gitu. Itu gue pegang juga ya. Kedua authenticity sih. Kayak mereka bertiga si Mark, Tom sama Travis tuh punya style masing-masing, punya crowd masing-masing yang mereka being authentic on themselves sih gitu. Jadi itu yang gue suka sih sebenarnya sih. Sama their jokes lah ya kalau on stage. Semangat gitu. Nah, kalau tadi ngomongin AI dan musik yang lu bilang itu menyelamatkan lu di bidang itu gitu ya. Terus kalau rencana secara mungkin bukan buat Kata ya, tapi kalau ada kesempatan untuk bikin AI yang bisa match sama musik, lo bilang tadi pakai Suno gitu ya, lo akan mengembangkan yang seperti apa lagi, Bang? Gue ngerasa kayak apa ya?
Kalau gue mimpi dulu ya. Ya. Kalau mimpi gue itu, lo tinggal bisa ngebayangin doang, lo nggak usah humming, lo nggak usah ngejreng-ngejreng. Itu udah jadi lagu. Berarti kan bisa ada AI yang nggak bisa ngebaca brainwave lo. Wah, gila sih. Dan itu mungkin nih? I think the next technology iteration buat AI secara interface itu ke arah sana. Berarti cukup dengan kita bayangin aja, ntar jadi notasi. Iya, tinggal ngambil sensor dari mana gitu kan. Apa dari case smart glasses lah, dari earphone lah. Gila sih. Menarik banget ya kalau di situ ya. Kadang-kadang kan soalnya untuk promptingnya kita menuangkannya apa ya, susah gitu kan. Exactly. Dan the big tech tuh udah mulai ngarah sana, Meta terutama yang gue tahu. Oke. Menarik. Tapi kalau ngomongin ini ya, implementasi teknologi di musik yang paling lu suka banget selain tadi AI gitu, apa sih sekarang? Autotune. Buat benerin fals-fals lah, vokal gitu kan ya. Karena lu merasa vokal lu fals berarti? Enggak, gue nggak nyanyi. Kalau gue nyanyi bubar bro. Cuma kayak gue kemarin recording gitu kan, dibandingin sama 10 tahun lalu itu kerasa beda banget gitu. Iya. Kayak lebih cepet banget gitu kan. Iya kan? Kayak preset, bahkan suara drum lah, suara cup gitar gitu kayak wow, amazing sih. Oke. Nah, ini kita udah mau ke ujung-ujung. Di luar lagi hujan gitu ya. Yang sedikit syahdu sekarang. 10 tahun di dunia profesional secara ini ya, bikin bisnis sendiri. Kerja 4 tahun berarti total di dunia profesional lu udah 15 tahun ada? Iya. Sekitar itu ya. Lu udah menemukan makna sukses lu? Arti makna sukses tuh yang gue pegang dari dulu sampai sekarang sama sih. Ini juga bokap lah yang bilang ya, kayak sebaik-baiknya orang adalah mereka bisa ngasih manfaat ke orang banyak ya. Jadi kalau dengan apa yang gue hasilkan oleh kata bisa memberikan manfaat bagi orang banyak ya, gue bersyukur di sana sih. Dari yang mulai direct ya, mungkin dari sisi staff ataupun yang nggak langsung juga. Kita punya mitra lah, kita punya customer punya customer lagi di sana. Jadi itu sih yang gue pegang sih selama ini. Soal bagaimana impact diri lo terhadap orang banyak. Society lah ya. Dan sudah terjadi. Gue nggak bisa bilang juga lah ya, kayak masih banyak PR lah gitu, baratnya. Apa sih yang paling jadi ganjelan, gue tuh belum ini gitu? Kayak rasa masih banyak opportunity-nya lah ya. Untuk balik lagi, atau lo memilih untuk berangkat ke 10 tahun, ini kan kalau tadi 10 tahun yang lalu lo akan bilang apa? Lo memilih untuk kembali ke 10 tahun yang lalu, atau lo memilih untuk 10 tahun yang akan datang? 10 tahun yang akan datang. Karena gue penasaran sih kayak the future kayak gimana sih. Dan apa lo akan melakukan apa? Kalau lo dapat kesempatan untuk berangkat ke 10 tahun yang akan datang dan menemui lo pada saat itu, lo akan bilang apa? Bilang apa ya? Lo akan melakukan apa mungkin? Bingung gue juga. Tricky question. Atau coba, ini kan bisa diedit juga kan ya? Iya. Aman. Kalau lo nanya yang balik ke 10 tahun yang akan lalu, gue bilang beli Bitcoin sebanyak mungkin. Lo mau main kripto juga berarti? Main. Oke. Nah, tapi kalau tadi ngomongin mimpi yang masih belum kesampaian, lo bilang masih banyak. Tapi ada nggak sih mimpi yang akhirnya sudah harus lo kubur? Mimpi yang harus apa? Dikubur. Apa ya? Gue ngerasa nothing is impossible sih ya. Just matter of time. Karena gue percaya tuh mimpi itu doa kan ya. Doa itu jawaban 3. Iya dikasih sama di atas. Kedua dikasih cuma nanti dulu gitu kan. Ketiga yang lebih baik sih. Jadi ini mindset gue sih. Dalam ya. Filosofis ya. Oke. Hujan makin deras di luar. Dan tadi sepertinya sudah menjadi punchline yang cukup nonjok buat gue sekalipun, Gizmo Friends. Jadi ya tidak ada mimpi yang perlu dikubur berarti kalau gitu ya.
Mungkin yang lebih baik. Oke. Oke. Thank you banget Irzan. Obrolannya seru banget. Mungkin juga buat Gizmo Friends jadi tahu ya. Sisi lain seorang orang yang ada di balik layanan-layanan AI di berbagai bisnis seperti apa sih? Kalau mau ngobrol lebih lanjut sama Irzan, lagi-lagi bisa kemana? Bisa ke Instagram pribadi Irzan Aditya. Atau email irzan@kata.ai. Oke. Dan pastinya kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk berikan tombol like sekalian. Subscribe juga channel YouTube Gizmologi. Follow kita di Gizmologi dan gizmotalk.id. Sampai bertemu dengan narasumber-narasumber berikutnya di Gizmo Talk. Gue Dipta signing out dan Irzan. See you in the next episode and bye-bye guys.